Silakan duduk dulu ya. Terima kasih. Maaf, Mas siapa? Yuda Bustara. Yuda, Bustara. maksud saya, Mas ini siapa? Nama saya Yuda Bustara. Yang tadi bikin Eni bingung itu namanya Yuda Bustara. Yuda Bustara itu seorang chef terkenal. Dia punya acara di TV, acara kuliner. Meskipun punya acara TV, tapi karena nggak semua orang itu nonton dan suka acara kuliner, jadi nggak semua orang juga termasuk Eni kenal Yuda Bustara. Eni, kamu ngapain? Ada orang, Mbak. Ya iya teman saya. Namanya Yuda Bustara. Kamu nggak usah ngasih tahu, saya juga udah tahu. Kan teman saya. Yaudah tolong bikin minum ya. Iya, Mbak. Mas, kenalin. Halo, ini Tante. Ibu Yuda Bustara, teman saya itu seorang chef. Kata chef itu berasal dari istilah bahasa Perancis, chef de cuisine, yang berarti kitchen director atau seseorang yang mengepalai dapur. Nah, seorang chef ini mengatur segala sesuatu yang terjadi di dapur. Mulai dari penentuan menu, kreasi masakan, terus pemilihan bahan-bahan, persiapan memasak sampai hasil akhir masakannya. Malika katanya mau buka restoran. Bukan restoran besar sih, kecil-kecilan. Saya bilang kalau mau buka restoran, coba tanya-tanya dulu sama orang yang ngerti kuliner. Terus dia bilang katanya punya temen chef. Terus saya bilang, coba minta resepnya. Tunggu, sebelum ngomongin resep, kalau kita mau buka usaha restoran atau kuliner, kita mesti riset dulu. Kira-kira lokasinya di mana, terus pelanggan siapa yang datang, terus kira-kira makanan apa yang belum ada di daerah situ. Tapi kalau lokasi masih nyari tuh. Kalau lokasinya udah tahu siapa pelanggannya, kita tinggal cari menunya. Tuh, dengar. Ini juga lagi dengerin, Bu. Nah, kalau kita udah tahu mau menyediakan apa, misalkan makanan khas Sulawesi. Kita cari tahu makanan khas Sulawesi itu yang populer apa. Dipelajarin, terus kita cari resep yang paling pas buat di restoran. Oh, Iya, Bu. Ternyata saya salah. Kalau membuka restoran atau usaha kuliner itu nggak semata-mata dapetin tempat yang murah. Tapi kita harus juga lihat potensi pelanggannya. Misalnya nih, cari tempat dekat perkantoran atau mall yang rame. Jadi percuma dapat tempat yang murah tapi sepi. Emang rencananya menu restoran kamu apa? Tadinya sih maunya steak. Tapi kayaknya nggak akan serame makanan lain yang lebih familiar ya. Enggak juga sih. Misalnya kamu buka warteg atau restoran Padang yang menunya familiar. Belum tentu rame kan? Itu tergantung enak atau enggaknya. Terus menu yang nggak familiar, tapi kalau harganya terjangkau dan juga enak, malah justru sebaliknya rame. Jadi bingung. Kenapa? Ya nanti restoran Malika menunya apa? ada ahlinya begini masih bingung. Mau buka usaha apapun, bukan cuma kuliner, butuh pertimbangan yang matang. Ini bukan matematika, nggak ada rumusnya. Justru kadang-kadang yang tidak terpikirkan sebelumnya bisa rame. Ini teh buat Bu Kusuma, Mbak Malika, sama tamu Mbak Malika yang ganteng. Silakan loh, Mas. Iya, terima kasih. Cuma teh. Kebetulan nih di rumah ini semuanya sukanya teh. Cuma teh diseduh air panas. Ya paling ditambahin gula jadinya teh manis. Udah pernah coba teh tarik? Udah. Di kafe atau di restoran yang nyediain teh tarik. Kenapa nggak coba buat teh tarik sendiri? Ini juga teh tarik. Tehnya saya celupin. Terus saya tarik-tarik. Maaf. Teh tarik itu minumannya orang Melayu. Selain dikenal di Indonesia,
teh tarik itu juga dikenal di Singapura dan Malaysia. Kata Mas Yuda bikinnya gampang. Bahannya nih, 1 kantong teh celup, terus 60 ml susu, ditambah 500 ml air panas. Caranya nih, tuangkan ke gelas yang lain secara bergantian dengan cara menuangkan teh secara perlahan sambil cangkirnya tuh ditarik ke atas hingga tehnya itu keluar seperti air terjun. Nah, ini dilakukan 10 kali sampai tehnya berbusa. Disajikan panas atau dingin. Kalau teh telur pernah coba? Itu minuman dari kampung halaman saya. Teh telur? Teh dicampur pakai telur? Iya, Telur apaan? biasanya sih telur ayam kampung. Ih, mana enak. Coba dulu. Kata ibu, teh telur atau teh talua itu adalah minuman khas Sumatera Barat. Menu wajib di setiap warung tradisional maupun restoran Padang. Nah, teh talua ini adalah campuran dari air teh, gula, dan telur, terus ditambahin sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua ini biasa diminum oleh para petani sebelum ladang sebagai penambah stamina kerja. Kata Mas Yuda, teh telur atau teh talua ini bikinnya gampang. Caranya nih, gula sama telur dikocok hingga mengembang. Terus disiram pakai air teh yang sudah diseduh air panas. Sebenarnya masih banyak kreasi minum teh. Contohnya, teh hitam atau yang disebut teh asli. Itu aromanya aroma vanila dan biasanya diminum sama orang Sumatera. Ada juga teh hijau, aromanya melati. Biasanya diminum sama orang Jawa. Ada juga nih, cappuccino. Plesetannya cappuccino. Bahannya gampang, cuma 2 kantung teh, susu sama gula merah. Caranya lebih simpel lagi. Caranya itu cuma gulanya dicampur sama susu, dipanasin sampai mendidih, terus angkat dan masukin deh tehnya. Jadi. Malika punya ide. Gimana kalau kita bikin warung teh? Jadi kayak warung kopi gitu, tapi kita menyediakan macam-macam kreasi minuman teh. Itu ide yang menarik. Ya kan?